itu tergolong asam, sedangkan kapur sirih dan soda api tergolong basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun, secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi, sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan menggunakan metode merasakannya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembedaan asam dan basa itu dapat dilakukan dengan menggunakan indikator seperti kertas lakmus dan indikator universal ataupun instrumen pH meter. Nah, larutan asam akan memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan larutan basa akan membirukan kertas lakmus merah. Pada pengujian zat dengan pH meter, larutan asam akan menunjukkan pH lebih kecil dari 7, sedangkan larutan basa akan menunjukkan pH lebih besar dari 7. Larutan dengan pH sama dengan 7 itu disebut dengan netral. Namun demikian, apakah yang menentukan suatu senyawa bersifat asam atau basa? Definisi asam dan basa pun akhirnya menjadi rumusan masalah bagi para ahli selama ratusan tahun. Dari berbagai teori definisi asam basa yang pernah diajukan, terdapat 3 teori yang sangat bermakna, antara lain teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Nah, pada gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air itu tergolong asam Arrhenius, sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl- dalam air. Berbeda halnya dengan metana atau CH4 yang bukan asam Arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air, meskipun CH4 memiliki atom H. Nah, pada natrium hidroksida atau NaOH termasuk basa Arrhenius, sebagaimana NaOH merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, konsep asam dan basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Teori yang selanjutnya yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes M. Bronsted dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi, menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Nah, jika ditinjau dengan teori Bronsted-Lowry, pada reaksi ionisasi HCl ketika dilarutkan dalam air, HCl berperan sebagai asam dan H2O sebagai basa. Seperti pada reaksi HCl, jika ditambah H2O menghasilkan Cl- plus H3O+. Nah, HCl berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton atau H+ kepada H2O. H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion hidronium atau H3O+. Nah, sedangkan pada reaksi ionisasi NH3 ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai basa dan H2O sebagai asam. Nah, seperti pada reaksi NH3 jika direaksikan dengan H2O akan menghasilkan NH4+
plus OH-. NH3 menerima proton atau H+ dari H2O dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom N untuk berikatan dengan H+ sehingga terbentuk ion amonium atau NH4+. Nah, H2O berubah menjadi ion OH- setelah memberikan proton atau H+ kepada NH3. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat terlihat bahwa yang pertama, asam Bronsted-Lowry harus mempunyai atom hidrogen yang dapat terlepas sebagai ion H+, dan yang kedua, basa Bronsted-Lowry harus mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berikatan dengan ion H+. Selanjutnya yaitu teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, G.N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H+. Senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi seperti Bf3 juga dapat berperan sebagai asam. Sebagai contoh, reaksi antara Bf3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa di mana Bf3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada Bf3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Kelebihan asam basa Lewis ini yaitu dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium selain pelarut air yang tidak melibatkan transfer proton. Misalnya pada reaksi-reaksi antara oksida asam dengan oksida basa, reaksi pembentukan ion kompleks, dan sebagian reaksi dalam kimia organik. Allah sebagai sumber ilmu mengajarkan ilmunya melalui ayat kauliyah dan ayat kauniyah kepada manusia. Banyak sekali ayat Al-Quran berhubungan dengan kimia. Sebagai salah satu contoh yaitu pada Quran surat Yasin ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, yang artinya Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Pada ayat ini diterangkan bukti lain tentang kekuasaan Allah, yaitu Dia telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik pasangan jenis, yaitu lelaki dan perempuan, maupun berpasangan sifat seperti besar dan kecil, kuat dan lemah, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Bahkan, berpasangan itu juga terjadi pada seperti yang telah ada di teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana yang disebut dengan asam basa konjugasi yaitu pasangan asam basa yang setelah serah terima proton. Di mana dari ayat tersebut kita bisa belajar bahwa di dalam Al-Quran itu sudah menjelaskan bagaimana Allah telah menciptakan suatu makhluk, semua makhluk yang ada di bumi ini berpasang-pasangan seperti yang ada pada teori asam basa ini. Yang selanjutnya adalah perhitungan pH. Konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan air seringkali sangat kecil sehingga sulit untuk diukur, sehingga biokimiawan Denmark Sorensen pada tahun 1909 mengajukan cara pengukuran yang lebih praktis yang biasa dikenal sebagai pH. pH suatu larutan merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter. Skala pH memiliki rentang antara 0 sampai 14, di mana semakin rendah pH-nya, maka larutan tersebut semakin bersifat asam. Begitupun sebaliknya.
Semakin tinggi pH, maka larutan tersebut semakin bersifat basa. Larutan asam memiliki konsentrasi H+ lebih dari 1 kali 10 pangkat min 7M dan pH kurang dari 7. Larutan basa memiliki konsentrasi H+ kurang dari 1 kali 10 pangkat min 7M dan pH lebih dari 7. Sedangkan larutan netral memiliki konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7M dan pH sama dengan 7. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka terlihat bahwa pH meningkat seiring dengan menurunnya konsentrasi H+. Asam dan basa dapat dibagi lagi menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Hal ini berkaitan dengan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fan wa syaibah yakhluqu man yasha'u wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dalam kondisi kuat maupun lemah. Hal tersebut membuktikan bahwa kita sesungguhnya diciptakan dalam kondisi lemah. Meskipun kita sebagai manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaannya. Manusia ditakdirkan sebagai al-insanu makhluk khotok wa nisyan, yaitu manusia tempatnya salah dan lupa. Dengan demikian, maka manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki kelemahannya tersebut dengan menggunakan akal sebaik-baiknya. Dengan akal tersebut, manusia diharapkan dapat mengetahui arti kehidupan bagi manusia itu sendiri, yakni dari mana ia diciptakan, untuk apa ia diciptakan, dan mau kemana ia diciptakan. Bukan hanya manusia saja yang diciptakan kuat dan lemah, namun asam dan basa juga terbagi dalam kondisi kuat dan lemah. Yang pertama yaitu asam dan basa kuat. Asam dan basa kuat dapat terionisasi sempurna dalam air. Nah, karena mampu terionisasi sempurna, maka asam dan basa kuat termasuk ke dalam elektrolit kuat. Dalam menghitung pH asam kuat, kita harus menghitung dulu konsentrasi H+ dengan rumus Ma kali valensi asam, di mana Ma adalah molaritas asam. Kemudian pH dapat dicari melalui rumus min log konsentrasi H+. Hampir sama dengan asam kuat, basa kuat dapat kita hitung dengan mencari konsentrasi OH- dulu dengan rumus Mp kali valensi asam kali valensi basa. Kemudian kita cari pOH-nya dulu dengan rumus min log konsentrasi H+, dan kemudian pH sama dengan 14 min pOH. Kemudian asam dan basa lemah. Asam dan basa lemah hanya dapat terionisasi sebagian dalam air. Karena terionisasi sebagian, maka asam dan basa lemah termasuk ke dalam elektrolit lemah. Dalam menghitung pH asam lemah, kita harus menghitung dulu konsentrasi H+ dengan rumus akar Ka kali Ma, di mana Ma adalah molaritas asam dan Ka adalah konstanta keasaman. Kemudian pH dapat dicari melalui rumus min log konsentrasi H+. Basa lemah dapat kita hitung dengan mencari konsentrasi OH- dulu dengan rumus Kb kali Mp, kemudian kita cari pOH-nya dengan rumus min log konsentrasi OH-, dan kemudian pH sama dengan 14 plus log konsentrasi OH-. Selanjutnya adalah indikator asam basa. Indikator asam basa itu digunakan untuk menunjukkan sifat asam basa pada suatu larutan. Jenis-jenis indikator asam basa itu ada 5. Yang pertama adalah pH meter, yang kedua adalah larutan indikator seperti metil jingga, metil merah, bromtimol blue, dan larutan fenolphthalein. Yang ketiga adalah kertas lakmus yang biasa kita gunakan sebagai indikator asam basa. Yang keempat adalah indikator universal. Yang kelima adalah indikator alami.
indikator alami ini terbuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Indikator alami ini juga sudah termuat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 99 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadira, yang artinya dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, maka dari itu kami tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan kami keluarkan berbagai macam tanaman-tanaman yang hijau. Selain itu juga termuat di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij, yang artinya dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Berdasarkan kedua ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam tumbuhan dengan berbagai macam bentuk dan warna yang sangat indah berupa bunga, buah, daun, dan sayuran. Dan itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia, seperti sumber makanan, obat-obatan, hiasan, dan masih banyak lagi. Hal ini merupakan potensi bagi manusia sebagai manusia yang berpikir untuk selalu menjaganya dan melindunginya. Dan salah satu manfaat tumbuhan dalam bidang ilmu kimia adalah sebagai indikator asam basa. Contohnya adalah kunyit, bayam merah, bawang merah, geranium, dan masih banyak lagi. Dan untuk cara mengetahuinya sendiri itu bisa ditetesi dengan larutan. Apabila ada perubahan warna seperti kunyit, awal mula kan berwarna oranye. Setelah diberi larutan, pada keadaan asam itu berwarna kuning dan pada keadaan basah itu berwarna merah. Begitupun untuk beberapa tumbuhan. Nah, mungkin di benak kalian ada pertanyaan ya gini ya. Apakah semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator asam basa? Jawabannya tidak semua ya. Kita harus mengujinya dahulu. Apabila ada perubahan warna, itu bisa dijadikan sebagai indikator asam basa. Kalaupun tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya diberikan kelancaran ya. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini, siapa yang tidak masuk? Iya, tidak ada. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang asam basa. Apakah ada yang sudah tahu? Apakah itu asam basa? Ya, benar sekali. Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil daripada 7. Asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Sedangkan basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam secara kimia. Asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam menghasilkan ion hidrogen atau ion H+ yang bermuatan positif, maka dalam hal ini mempunyai arti bahwa ketika suatu asam dan basa dilarutkan kepada air, maka akan terbentuk ion hidroksida atau ion OH- dan ion positif menurut reaksi sebagai berikut. Ion hidroksida adalah ion OH- terbentuk karena senyawa hidroksida atau OH mengikat suatu elektron saat dimasukkan ke dalam air. Selain itu, asam dan basa dapat dibagi menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, hal ini juga berkaitan loh sama Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khalaqakum min dafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dafan wa syaiban yakhluqu ma yasha wa huwa alimu qadir. Sadaqallahul. Artinya, Allah yang menciptakan kamu dari asam lemah, keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Nah, berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dalam kondisi kuat maupun lemah. Hal ini membuktikan bahwa kita sesungguhnya diciptakan dalam kondisi lemah, meskipun kita sebagai manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan. Sama ya seperti pada pembelajaran kali ini, bahwa asam basa juga memiliki sifat asam lemah dan basa lemah, asam kuat dan basa kuat. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.